Biasanya live berapa jam tuh sehari? Seharian sih, biasa pagi jam 9 kita udah live stream. Jadi sekarang setelah ditutup ngapain aja Ko Ajun? Paling sekarang kita ngebuat konten video pendek aja lah. Jadi pemasukan dari mana? Lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada, aduh Sama pahit sekali nggak ada. banget ya. Sistemnya gimana sih sebetulnya? Ini kan afiliator nih sekarang namanya afiliator. Ya. Afiliator itu adalah orang yang bisa dibilang afiliasi kerjasama dengan brand. Kita bisa jual produk dari brand, produk apa aja tanpa harus stok barang. Itu tuh ada afiliator yang bisa kasih cashback dapat. Ya kita nggak tahu juga sih dari mana dia kasih cashback. Sampai akhirnya memutuskan dia pindah ke Jakarta. Itu apa? Ada inget nggak kejadian apa? Itu gue kayak gambling banget sih, kayak tanya ke istri berangkat nggak ya, karena kita nggak tahu seberapa kerasnya Jakarta. Dengar sih kayaknya, waduh Jakarta itu keras gitu. Udah sampai di sini dibangun dengan tadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sini ditebak gitu. Tutup jes gitu kan. Sempat kena mental nggak? Orang lihat muka gue sih udah kayak nggak tahu lah seperti apa itu. Ada gue kontenin bikin videonya kayak blek gitu loh. Tiba-tiba aja gitu loh. Sesuatu yang gue bangun selama 2,5 tahun yang benar-benar pagi siang tiba-tiba hilang begitu aja. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tamu kita hari ini adalah Ko Ajun. Ko Ajun ini adalah salah seorang afiliator begitu ya, afiliator tapi yang afiliator TikTok. Iya benar. Dan ini sudah memulai karir atau apa itu dari lama, selain jadi konten kreator juga, dagang juga gitu ya, bisnis juga, bikin konten juga gitu. Dan terakhir afiliator TikTok, kalau kita lihat tuh berita-beritanya pernah omsetnya itu sampai miliaran gitu. Karena memang yang dijual kebanyakan adalah barang elektronik. Ya. Ko Ajun. Dan Ko Ajun ini istimewanya adalah di tahun 2022 emang sengaja pindah gitu ya ke Jakarta dari Pematang Siantar. 2021. Oh 2021. Ya 2,5 tahun lah udah kita 2,5 tahun di Jakarta ini. Meninggalkan anak istrinya dulu gitu ya. Ya dulu sempat ninggalin mereka dulu karena kan gue juga nggak tahu di Jakarta itu gimana ya. Ya akhirnya gue datang dari kota Pematang Siantar ya. Dan ngelihat lah kontrak di sini dan ya mulai live stream juga lah. Sebenarnya di Siantar dulu ada live stream. Cuma di sini karena request dari seller banyak ya, makanya kita move ke sini, pindah ke sini. Jadi peluang-peluang bisnis, kolaborasi dengan produk itu lebih banyak, lebih gampang karena jarak ya. Oke. Ya, benar. Nah, kita bahas dulu nih awal dari berita. TikTok Shop ditutup, solusi atau masalah? Ada solusi, ada masalahnya pastinya. Pastilah ya, pro kontra lah ya kita bilang. Ya. Tapi kita mau tanya ini ya dari sisi Ko Ajun sendiri lah. Ini udah berapa lama gitu, ini berapa minggu lah ini udah ditutup. Biasanya live berapa jam tuh sehari? Seharian sih, biasa pagi jam 9 kita udah live stream. Jadi sekarang setelah ditutup ngapain aja Ko Ajun? Paling sekarang kita ngebuat konten video pendek aja lah, nggak ngapain-ngapain juga. Jadi pemasukan dari mana? Lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada, aduh pahit banget ya. Sementara kontrakan masih jalan nih? Kontrakan jalan, co-host karyawan ada 3, harus jalan juga kan. Jadi ini masih menggerus tabungan ya? Ya masih pakai tabungan sih. Tabungan. Kita sharing cerita aja deh ya, pengalamannya deh sebagai seorang afiliator. Tuh ibaratnya sebenarnya tuh sistem kerjanya gimana sih? Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Benar. Afiliator tuh apa sih gitu? Oke. Nah sebelum gua cerita nih ya, di sini gua akan bahas sebagai afiliator ya, karena ini pro kontra nih. Masalah ini di belakangnya ini banyak banget yang pro, banyak kontra, sampai ada yang bilang gua jubirnya TikTok gitu ya. Enggak ya, gua bukan jubirnya TikTok, disclaimer dulu ya. Gua ini adalah sisi afiliator. Nah, gua tuh tetap dukung pemerintahan kita, biarpun untuk regulasi TikTok Shop ini gua dukung banget sih. Nah, kalau dari sisi afiliator adalah gua ada seorang afiliator ya gitu, pagi live stream yang udah 2,5 tahun, bangun pagi, tidurnya malam banget, nggak ada liburan, 360 hari juga live stream. Ya itu, untuk sharing-sharing ya, banyak produk untuk banyak orang gitu loh. Ini kalau banyak yang followernya Ko Ajun pasti udah tahu ya, tapi kalau yang orang-orang nggak tahu gitu ya, Ko Ajun tuh gimana,
Ini kita kasih tahu aja, Ko Acun itu dari awalnya emang YouTube dulu ya, YouTuber dulu, membagikan informasi mengenai gadget gitu kan ya, ini perbandingan ini dan sebagainya gitu ya. Dulu gue sebelum YouTube itu ada toko offline. Buka counter jual HP. Di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar, dan akhirnya tutup. Itu bisa dibilang bangkrut lah. Tahun berapa tutup? 8 tahun yang lalu tuh. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Kenapa? Karena udah sepi juga atau sepi banyak? Sih, nggak bisa bersaing sih. Nggak bisa bersaing sama? Kan banyak tuh toko-toko offline juga yang lain ya. Mereka besar-besar, penjualannya juga besar ya. Harganya juga bisa spesial murah. Sedangkan kita juga modal terbatas ya. Stok kita juga terbatas gitu loh. Kadang nggak kejual juga jual rugi. Mau nggak mau jual rugi gitu. Oke, ini Om mau tanya dulu nih. Ini offline ya. Dia pernah offline. Punya kios dulu. Kiosnya dulu sewa? Sewa. Oke, sewa. Berapa dulu? Per bulan, per tahun? Per tahun sih. Per tahun. Ya. Berapa, inget nggak? Sekitar 40-50 ya. 40-50 juta. Nah terus pada saat jual nih, jual gadget kan, apa? Handphone aja yang dijual? Handphone ya. Handphone itu ngambil, beli dulu atau kerjasama? Beli dulu dong. Beli putus nih? Iya, beli putus. Beli putus? Benar. Oke, terus habis itu? Ya putus, stok, ya jual. Nggak kejual, kalau harganya udah turun ya harus jual rugi kan. Itu resikonya buka toko offline. Itu suka dukanya. Jadi saingannya dulu ada toko-toko besar banyak, dengan modal besar. Ya. Online juga banyak sih. Online juga banyak. Pas saat itu 8 tahun lalu udah? Udah ada online. Jadi e-commerce sudah mulai masuk. Udah. Oke, kemudian abis itu udah tutup nih. Terus? Habis itu gue nge-YouTube lah, ngebahas karena gue suka dengan gadget ya. Ngebahas YouTube sekitar 4 tahun sih. 4 tahun. Di teknologi. Punya 300 ribuan subscriber sih di sana. Itu dapat pemasukan nggak dari situ? Ada lah, tiap bulannya dapat pemasukan AdSense. Ya, gitu. kadang ada kerjasama dengan brand juga gitu ya. Oke, dari situ udah mulai dikenal nih. Brandnya udah kuat banget nih, seorang reviewer gadget, teknologi gitu ya. Terus habis itu mulai tahu nih, mulai merambah masuk lagi ke TikTok? Sebelum ada TikTok Shop ya, masih ada TikTok aja gue udah mulai bikin konten. Di TikTok ya? Ya, organik konten, gue sharing. Dan setelah jalan 6 bulan, barulah tiba-tiba katanya, ada info nih terbaru, ada TikTok Shop yang bisa sharing ke orang, bisa beli langsung di TikTok Shop ini. Nah diajaklah untuk live stream, udah ada fitur live stream, jadi kita mulai live stream. Yang ngajak siapa? Orang TikTok juga sih, buat infoin ke kita. Jadi live stream, nah terus kan mungkin awal-awal masih nggak tahu nih gimana nih kan kerjanya. Benar, kita nol dulu ya. Mulai dari nol, yang nonton cuma istri doang nih semua. Ya, HP anak, HP istri bukain, yang nonton cuma itu dari nol, pelan-pelan ya. Jadi sistemnya gimana sih sebenarnya? Mungkin ada banyak yang nggak tahu, cuma denger-denger doang, tahu-tahu doang gitu ya. Sistemnya gimana sih sebetulnya? Ini kan afiliator nih sekarang namanya afiliator. Ya. Afiliator itu adalah orang yang bisa dibilang afiliasi kerjasama dengan brand. Kita bisa jual produk dari brand, produk apa aja, tanpa harus stok barang sih. Tanpa harus beli, nggak kayak waktu punya konter ya? Tidak perlu stok barang. Jadi cuman kayak promosi, jelasin produk, tapi di bawah ada keranjang. Ya, ada yang beli, kita dapat komisinya. Ada beli. Dan keranjang itu langsung ke si produk. Seller yang kirim barang. Seller yang kirim barang. Jadi seller ini bisa apa istilahnya distributornya si produk itu bisa. Seller, ya. Atau sellernya juga. Reseller juga bisa. Reseller juga. Dan ini bisa macam-macam produk kan ya? Bisa. UMKM juga bisa sebetulnya. Bisa juga gitu. Jadi ini ibaratnya kayak apa ya? Komisi untuk bantuin jualin. Iya, komisi bantuin jualin kita. Tanpa harus nyetok barang. Benar. Sebenarnya enak dong ya? Bener sih, makanya banyak orang yang dari mungkin di pinggiran lah ya, tinggalnya di luar pulau ya, mereka juga jadi afiliasi tuh ya, dan sukses juga banyak sih. Jadi ini tuh adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dimanapun? Dimanapun, kapanpun bisa dilakuin. Bahkan banyak yang live streamnya sampai tengah malam, sampai pagi ya. Butuh keahlian tertentu nggak sih kalau menurut Ko Acun? Pasti harus, gimana ya? Itu bukan sesuatu yang instan juga sih. Kalau instan mah semua orang udah bisa ya. Iya. Harus dibangun dari awal, harus belajar tentang marketing, harus belajar public speaking, itu penting banget sih. Harus bangun kayak, biar gimana orang mau masuk ke live kita, itu juga perlu di riset, dipelajari. Jadi bukan cuma sekedar, ayo beli gratis di sini banting harga, nggak cuma sekedar gitu ya. Kalau strateginya Ko Acun apa? Edukasi itu satu. Edukasi iya sih, edukasi tentang teknologi ya. Awalnya gue memang suka dengan edukasi sih, ya sharing banyak video teknologi, dan di live stream gue juga jelasinnya juga kayak lu mau pilih iPhone 13 atau 14, lu mau untuk apa, gue bisa jelasin di
Jadi kayak konsultasi gitu. Benar, boleh dibilang sama kayak orang datang ke counter ngobrol gitu. Ya, boleh. Ya. Boleh gitu. Bisa. Beli nggak beli, pokoknya ya, jawab aja. Banyak kok yang konsultasi di saat kita live stream belinya di e-commerce lain. Ada ya, mungkin dia perlunya instan gitu ya. TikTok kan nggak ada instan. Pay later, bayar nanti. Di TikTok kan nggak ada. Oh itu juga terserah dia, tapi dapat informasinya dari budget. Oke. Nah, berapa lama tuh sampai akhirnya live-nya mulai meningkat, mulai banyak tuh pemirsanya, pembelinya? Setahun ya. Setahun? Mulai, ya setahun. Setahun tuh tiap hari? Setahun tiap hari. Ya, gak pernah tuh sekali kayak, kayaknya lah gitu. Enggak pernah sih? Apa yang bikin waktu itu semangat terus jualan? Kayak bisa berinteraksi langsung ya dengan orang ya. Jadi gue suka juga sih. Memang suka ngobrol. Ngobrol, orang tanya, gue juga suka sih. Selama sepanjang itu kan berarti belum ada yang terjual, berarti kan belum dapat komisi nih. Iya. Komisinya biasanya antara berapa persen sih? Kalau kita teknologi 1% kebanyakan. Teknologi 1% kebanyakan, itu fix? Fix 1%. Oke, pernah nggak digunakan bahwa ya aku nggak ngambil 1% deh, aku pakailah itu 0,5% buat supaya barangnya lebih murah daripada toko lain? Enggak, minimal 1% karena gue harus punya cost kan buat keluarin cost ya. Tetap gue harus ambil lah 1%. Jadi nggak pernah ya? Enggak, di bawah 1% nggak pernah. Nggak pernah di bawah 1% ngambil. Oke, nah itu tuh sepanjang waktu membangun live. Itu kan juga butuh pemasukan dong ya? Anak istri butuh makan ya? Benar, anak istri mau sekolah. Ya, itu waktu itu pemasukan dapat dari mana? Selama membangun ini nih sampai? Selama membangun ini ya kita ya biasa aja lah kayak hemat-hemat sih, karena kita beli makan ya, beli nasi, banyakin rendangnya, ya, tambahin kuahnya, habis itu kita makan gitu sih, pernah sih. Merintis kayak gitu, jadi ngandelin tabungan dan apa? Ya, itu aja sih. AdSense YouTube gak juga? AdSense YouTube ada sih, ada juga sih. Jadi ini pemasukan belum fix nih ya? Belum. Kadang apa? Ada endorsan juga? Ada endorsan. Jadi belum pasti. Ya. Jadi masih bisa hidup lah ya? Bisa. Walaupun gak pasti jumlahnya. Dibangun nih 1 tahun nih. Sampai akhirnya memutuskan dia pindah ke Jakarta. Itu apa? Ada inget nggak kejadian apa? Itu gue kayak gambling banget sih. Kayak tanya ke istri, berangkat nggak ya? Karena kita nggak tahu seberapa kerasnya Jakarta. Dengar sih kayaknya, waduh Jakarta itu keras gitu. Kayak ya udahlah, gue bilang paling kalau gue nggak berhasil, gue balik lagi lah. Gue pulang lah. Jadi anak istri nggak usah ikut dulu lah, biar gue sendirian sih. Ya udah gue berangkat sampai sini, gue cari daerah, gue kontrak rumah dan mulai live stream, ngerjain konten. 6 bulan itu aja, nggak kemana-mana gitu aja. Pagi, siang, malam, konten, live stream gitu. Iya, itu kan tadi dibilang katanya kalau pindah ke Jakarta ada kemungkinan lebih besar untuk ketemu sama seller-seller gitu ya. Tapi, ya ada sih ketemu sama seller sih. Ya ketemu untuk ngebahas live stream aja sih. Untuk ngebahas live stream aja. Apa sih yang dibahas tuh misalnya gimana tuh? Kayak mereka perlu live stream 2 jam gitu loh. Jadi mereka kayak hire Ko Achun untuk live 2 jam. Jadi untuk di ID mereka gitu. Oh, di Instagramnya mereka. Enggak, di ID. Oh, di ID. TikTok. Oh, mereka. ID TikToknya mereka. Benar. Oh iya, sorry. Kita ngomongin TikTok kenapa jadi. Di ID TikTok mereka. Jadi untuk mengedukasi gitu-gitu. Benar. Jadi ibaratnya dibayar sebagai host ya. Iya, benar. Dibayar sebagai host. Nah, tapi kan ini kan belum tahu nih peluangnya seberapa banyak nih kan. Ya. Tapi memutusin pindah di Jakarta tuh akhirnya apa gitu yang ya udah berangkat nih, kan tadi sempat katanya ragu-ragu. Ya karena kalau gue berpikir gue harus berkembang juga sih, nggak bisa gini-gini aja. Karena bisa dibilang Siantar itu kota yang biasa sih, influencer juga nggak gitu banyak, gitu-gitu konten kreator nggak gitu juga nggak banyak juga. Nah gue harus berangkat sih, itu mau nggak mau kayak pengen ngubah nasib aja lah ke sini. Membangun jaringan. Ya, membangun jaringan. Dan ternyata setelah pindah betul. Tercapai itu? Tercapai sih, mudah-mudahan masih lah proses. Masih banyak, kenalan ada, bisa berhubungan langsung juga dengan orang TikTok juga bisa ngobrol gitu, dapat pandangan-pandangan gitu. Apa lagi yang dapat istimewanya setelah pindah ke Jakarta? Dan tetap mungkin jadi afiliator? Kesibukan ya mungkin ya. Kayak pagi live, siang malam kayaknya ya adalah produktivitas kita lebih aktif, lebih produktif ya di Jakarta ini ya. Bedanya apa sama kayak di sana tuh nggak tahu ya, kayaknya waktu di sana agak lama sih. Nggak tahu, di sini kayaknya nggak cukup. Iya, berjalan lebih cepat. Oh, apa bedanya? Apakah yang nonton jadi lebih banyak setelah pindah ke mungkin Jakarta? Seiring dengan gua pindah Jakarta, kerjaan mungkin lebih banyak, kerjasama mungkin lebih banyak lah ya, makanya. Oke. Jadi kalau Ko Achun bisa rangkum nih ya sebenarnya, waktu jadi afiliator itu tadi kan keuntungannya dibandingin misalnya yang offline gitu ya. Salah satunya kan itu, bahwa nggak perlu beli barang, nggak perlu nyetok barang gitu ya. Jadi emang yang digunakan memang keterampilannya adalah public speaking, marketing, branding dan ngumpulin itu tadi crowd-nya gitu kan.
Dan itu dibangun dengan setiap hari. Setiap hari. Benar. Live streaming, jadi bukan sehari 2 hari. Benar. Apalagi sih keuntungannya sebetulnya? Plusnya apa? Plusnya ya kita plusnya apalagi ya? Ya dibandingin jualan offline? Dibandingkan jual offline ya. Ya mungkin kalau afiliator sih yang tadi aja sih mungkin ya. Kalau offline kan kayak lu harus nungguin orang datang. Kalau kita kan kayak live stream itu kayak lebih banyak bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Oh iya. Kalau offline kan cuma tempat itu aja sih. Cuma situ orang-orang yang deket-deket situ. Ya yang datang mungkin 20 orang ya sehari itu. Yang beli belum tentu satu. Belum tentu satu. Tapi kalau live kan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Dan orang online itu nggak harus naik mobil gitu ya. Benar. Tetap di rumah aja ngeliat. Ya, pakai HP udah bisa. Dia mau beli nggak perlu kemana-mana gitu. Dan itu bisa dari mana aja. Itu salah satu. Jadi menjangkau lebih banyak potential buyer gitu kan ya. Nah sebelumnya pernah juga tuh yang belum langsung ke keranjang kuning kan. Nah itu kalau itu bedanya apa enaknya? Dulu, tapi kalau di era gue ya dulu ya, itu belum ada sih. Kalau live stream dulu, kalau gue masuk sih udah langsung ada keranjang kuning. Kalau sebelum ada keranjang kuning, gue nggak live stream sih, bikin video pendek aja. Video pendek. Mereka ada live tapi kayak gue nggak pernah masuk sih. Dan ini Coach Ocon belum pernah menemukan yang sistem kayak gini di e-commerce lain? Belum. Kalau TikTok ya, TikTok shopping itu di e-commerce lain tuh belum ada. E-commerce lainnya e-commerce lain gitu loh. kita butuh sesuatu, kita masuk ke e-commerce untuk belanja. Tapi kalau di sosmed kan kadang kita lagi nonton ya bisa ketemu ini barang gue incar nih, lagi special price atau lagi ada diskon ya kita beli. Jadi kayak apa ya, pembeli impulsif. Kalau e-commerce mungkin datang khusus untuk belanja gitu ya. Kalau ini yang tadinya nggak ada rencana belanja tiba-tiba ada nih gitu ya. Kalau dari Coach Ocon sendiri nih, pernah nggak sekarang kan ini jadi afiliator, bantuin jualan gitu kan istilahnya ya. Mungkin lebih tepatnya afiliator adalah bantuin jualan. Pernah jadi pembeli juga nggak sih? Oh sering lah, beli di live sendiri. lagi live langsung beli ya. Pernah. Kalau sebagai pembeli, merasa enaknya apa sih? Ya dengan gampang aja sih bisa dapat diskon ya. Mungkin karena TikTok memang kadang-kadang juga kasih diskon di saat live stream sih. Memang nggak setiap saat kasih live stream. Itu hanya di live stream aja. Ya, dan itu terbatas. Ya. Waktu Coach Ocon jadi affiliate juga pernah dapat itu keistimewaan diskon gitu yang diberikan oleh platform. Ya, kalau platform kasih diskon tuh satu orang cuma bisa beli satu. Kalau di sisi elektronik ya, karena gua nggak bahas yang lain lah, karena gua nggak tahu nih kategori yang lain. Kalau di kategori gua kan elektronik, satu orang tuh bisa beli satu aja. Seperti lu beli satu HP ya, itu mau tunggu 3 minggu lagi baru bisa beli. Nah kalau enggak, lu mau ganti ID baru juga nggak bisa beli lagi kalau udah pernah beli. Jadi walaupun dikasih diskon tapi terbatas gitu terbatas, ya? Sangat terbatas. Lu mau ganti HP pakai jaringan sama, dia filternya hebat sih. Jadi lu nggak bisa beli banyak. Oke. Ya, kalau menurut Coach Ocon nih di dalam apa sih lingkungan itu tadi ya platform yang kemarin Coach Ocon ikutan, ada persaingan gitu nggak sih antar afiliator ya yang nggak sehat? Nggak sehat ya antar persaingan ya. Mungkin ya sampai ada affiliate yang kasih cashback gitu ya mungkin ya. Banting-bantingan harga gitu. Mungkin kasih cashback lah, banting harga sih harganya juga hampir sama-sama sih. Kalau dari sisi affiliate itu ada afiliator yang bisa kasih cashback dapat? Ya kita nggak tahu juga sih dari mana dia kasih cashback. Mungkin dia bermaksud kali untuk meningkatkan orang yang datang live kali. Maybe ya. Itu salah satu gimmick marketing mungkin ya. Iya, gimmick marketingnya lah mungkin ya. Tapi ya selagi kita punya karakter ya yang kuat di TikTok Shop ini, orang udah banyak kenal Coach Ocon, maka kepercayaan itu penting banget. Banyak orang juga belanja di kita. Jadi sebagai afiliator itu istilahnya bantuin jualan, tapi nggak sembarang orang juga istilahnya bisa menjadi afiliator yang sukses. Harus dibangun dengan kerja keras, bikin konten organik, edukasi, paham produk, live 24 Waktu itu benar-benar terkuras. Asli 24 jam? Enggak 24 jam lah, itu cuma kayak sehari mungkin ada event besar. Event besar itu baru 2 bulan ini sih. Dulu tuh nggak pernah 24 jam. Jadi berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu juga kita ada 2 host yang ganti-gantian gitu. 2 jam. Oh, oke gitu. Terus gak capek ya? Hah? Gak capek gitu. Gak bisa pergi-pergi? Gak bisa pergi, tapi udah biasa lah. Namanya juga live stream ya. Dulu sih capek, tapi ya lama-lama kebiasaan. Oke. Apa yang berubah dalam hidup Coach Ocon setelah kemarin jadi afiliator, membangun reputasi dari berapa setengah tahun lebih? Mungkin gue bisa dapat yang berubah ya.
Dalam kehidupan ya, ekonomi keluarga gitu. Ekonomi sih pasti ada ya berubah juga. Tapi yang lebih ianya gue bisa mengenal lebih banyak orang sih. Karena kan di live TV itu kan kayak udah ada penontonnya. Dia aja penontonnya gitu loh. Oh gitu, punya. Karena penonton setia kayak dia aja. Jadi kita bisa ngobrol, bisa berteman. Kadang juga gue kirim alamat lu mana, gue kirimin barang gitu ke mereka. Oh, jadi membangun koneksi juga di situ ya. Kita dekat banget lah gitu lah. Karena mereka juga mau bantuin gue gitu. Apa bantuinnya mereka? Bantuin gue karena mereka udah terbiasa nonton, bisa dibilang mereka bisa bantuin gue sebagai as moderator gitu ya. Kayak ada orang tanya, iPhone 14 tuh kameranya berapa megapiksel? Nah yang jawab itu bukan gue, ntar mereka bantu jawab, itu 12 megapiksel gitu. Karena kan biasanya saking banyaknya orang nanya, banyak juga yang bantuin kita, kayak udah deket lah ke mereka. Jadi dan itu tanpa pamrih ya, cuman karena hubungan aja? Iya benar. Pernah ketemu kopi darat gitu? Enggak. Enggak? Oh. Nggak usah, orangnya ada di Bali lah, di mana lah gitu. Oh gitu, oke. Itu keuntungan lain ya selain keuntungan ekonomi. Kalau secara ekonomi keluarga, nah kemarin kan sempat masuknya kan justru di masa pandemi ya. Kalau ekonomi ya, bantu sih pasti sih bantu ya. Karena dari TikTok Shop pengeluaran di Jakarta juga cukup lumayan besar sih menurut gue ya, beda lah sama yang di daerah. Di Pematang Siantar ya. Iya beda banget sih, besar banget. Anak sekolah juga 10 kali lipat ya mungkin. Ininya uang sekolahnya di sini ya membantu banget sih. Karena memang full penghasilan gue dari TikTok Shop. Nah sekarang begitu ini ditutup nih, terus kan tadi kan belum ngapa-ngapain nih. Nah nggak ada, belum ngapa-ngapain. Kenapa? Ya masih kita bikin konten dulu lah ya, belum, karena juga kita lihat dulu lah gimana ke depannya. Belum kepikiran buat yang lain sih gue sih. Karena gue udah senang banget sama namanya jadi kreator ya, ngehasilkan suatu konten gitu loh. Nah sampai udah tutup TikTok Shop, kita juga kadang bikin video-video funny ya, mulai cek ombak lah. Mulai cek apakah video apa yang cocok kita produksi terus setiap hari. Jadi membangun peluang baru lagi. Kita coba sih, harus dicoba. Ya cobalah. Apa yang tertanam di benak nih? Ini kan butuh mental ya. Mental dong ya. Udah sampai di sini dibangun dengan tadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di sini tidak gitu. Tutup gitu kan. Ya, ini sempat kena mental nggak? Kayak gue denger berita itu ya, besoknya katanya tutup tanggal 3, gue duduk di live itu kayak orang lihat muka gue sih udah kayak nggak tahu lah seperti apa. Itu ada gue kontenin bikin videonya kayak blek gitu loh. Tiba-tiba aja gitu loh, sesuatu yang gue bangun selama 2,5 tahun yang benar-benar pagi siang tiba-tiba hilang begitu aja. Itu kayaknya wah rasanya gitu. Ya sedih lah pasti ya, karena kebiasaan gue yang pagi siang malam gitu kayaknya udah harus berubah dalam kondisi yang sangat cepat gitu. Jadi sekarang kalau bangun jam 9, apa nggak ada apa-apa. Masih sedih? Ya pasti sih, tapi ya stay fokus lah ya. Gue juga punya tujuan lain juga. Mungkin ya setiap yang terjadi mungkin ada yang sesuatu yang udah diatur nih ya. Jadi gue tuh plan gue sih ke depan mau bikin konten tapi yang lebih profesional sih, video pendek tapi mungkin bisa cerita ya tentang moral ya, berbagi tapi dengan syuting yang lebih profesional lah, lebih proper. Duitnya dari mana kalau bikin begitu? Duitnya datang dari mana? Ya harus bermodal dulu. Tabungan. Jadi harapannya apa nih? Kan harus ada aim-nya ya. Bikin konten tuh aim-nya apa? Supaya endorsan di luar elektronik juga bisa masuk. Ya di luar elektronik. Tapi itu pun harus dibangun lagi Bangun lagi. Makanya ini belakang ini kita bikin video yang kayak di luar dari elektronik. Ini kan biasa orang dagang kan biasa ada hitung dong ya. Tabungan ini kira-kira kuat sampai berapa bulan? Minum dulu. Aduh. Setahun ya? Setahun maybe. Ini sambil minum loh. Ini kayaknya setahun tapi ya mudah-mudahan. Setahun. Deg-degan dong. Ya karena gue punya 3 orang yang harus gue gaji. Dan itu lu gak pengen PHK? Janganlah, kasihan. Kasihan sih, makanya gue tetap push tiap hari apa yang bisa kita kerjakan. Berapa lama lu bengong? Bingung? Gue gak tidur nih sih, malam sih. Kayak jam 2 itu gak bisa tidur, jam 3 gak bisa tidur. Mikirin tuh sih, gimana gitu ya. Punya anak, istri, kontrakan, dan lain-lain. Ya, begitu masih ya. Sampai sekarang? Masih lah ya, tegar lah ya, harus bisa bangkit lagi.
Ada kepikiran balik lagi ke Pematang Siantar? Janganlah, kalau bisa jangan sih. Karena balik lagi sih kayak di sana juga ngerjain apa sih gitu ya. Mending di sini cari cara lain buat grow lagi sih. Udah berapa bulan anak istri dibawa ke Jakarta? 2 tahun lah. Udah 2 tahun? 2 tahun. Jadi 6 bulan? 6 bulan gua sendiri, 2 tahun mereka datang. 2 tahun lumayan ya. Aduh, semangat ya. Ya, semangat. Tapi kalau kita lihat sih, nih makanya banyak orang gitu, alah afiliator cuma berhenti gini kayak gak masalah lah. Soalnya kita lihat mukanya dia senyum-senyum aja. Nih senyum di wajah, dalamnya berdarah-darah ya, duka ya. Ya gimana ya, kalau gua sih mungkin masih syukur lah ada tabungan ya. Masih bisa backup mungkin seperti gua bilang tadi ya. Setahun, tapi itu banyak afiliator lain kan yang kayak resign dari kerjanya ya. Resign kerjanya untuk jadi afiliator. Baru resign 3 bulan, ini di TikTok Shop udah tutup gitu loh. Jadi pengangguran, benar-benar pengangguran yang tidak tanpa tabungan gitu loh, yang tidak ada tabungan. Itu kan kasihan banget sih. Makanya ngelihat mereka, gue juga kayak diundang ke mana-mana buat speak up ini ya. Nggak semua orang sih mau speak up ini gitu loh. Karena kan seperti gue bilang tadi, pro kontra tuh. Banyak orang menganggap afiliator itu kayak udah musuh ya. Menganggap TikTok itu musuh, afiliator juga dijadiin musuh gitu loh. Padahal jangan ya. Padahal kita ini juga cari makan di sana ya. Ada orang kan nggak ada izin ya dibilang ya di TikTok ini. Ya kita setuju, diregulasi setuju. Minimal waktu diregulasi, dibuat peraturan, pemerintah masih memikirkan lah nasib afiliator gitu loh. Bukan hanya diam aja. Dan gue orang tripikarnya, kalau yang nggak benar itu gue nggak bisa, nggak tahan gitu loh. Apalagi banyak hoax-hoax yang beredar di luar ya. Kayaknya gue nggak tahan sih kayak. Apa nggak ngomong kebenaran gitu. Apa misalnya hoax yang kayaknya orang percaya banget dan itu nggak benar gitu? Satu. Ya sebenarnya kayak hoax ya, banyak tuh katanya Kocun ya ini barangnya semua barang Cina katanya yang dijual katanya. Waduh nggak gitu juga gue bilang ya. Nggak gitu juga, kalau gue jual itu ya memang ada yang made in China ya, itu pasti ada. Itu nggak ya. usah ada di marketplace, ya, di toko juga ada. Di toko, di mana-mana juga ada kita bilang ya. Tapi kayak ngejas gitu loh, Kocun hancurin harga gitu loh. Banyak loh, hancurin harga gitu loh. Ya gue bilang kalau gue bisa hancurin harga, gue udah jadi orang paling kaya di Indonesia gue bilang. Ya, gue bisa kontrol tuh harga, lu mau harga berapa? Kalau gue bisa hancurin harga, bener kan? Gue udah bisa jadi orang kaya banget di Indonesia. Bukan gitu gue bilang. Jadi mereka ngerasa Kocun itu karena gue sering di highlight ya mungkin ya. Jadi ngerasa Kocun itu yang hancurin harga lah, yang nggak bagus-bagus. Tapi kalau menurut Kocun sendiri penjelasan rasionalnya pasti ada kan ya. Kenapa harganya lebih kompetitif gitu? Ini menurut gua lah ya, ini pandangan gua ya. Sekali lagi ya kita nggak bukan jubirnya TikTok ya. Ini menurut gua aja ya. Menurut Kocun yang juga pernah jualan di kios. Karena gua terjun di dalam. Iya. Ya. Nah dia murah itu kadang juga ada diskon sih ada darinya platform ya. Dari platform ada tuh. Ada. Nah sedangkan e-commerce lain sampai sekarang juga ada. E-commerce lain itu juga memberikan diskon juga. Iya. Dulu-dulu juga e-commerce lain waktu startup ya baru mulai juga kasih diskon cashback yang besar-besar kan. Nah itu salah satu sih, makanya harganya bisa lebih murah, ya itu ya. Dan itu dibatasin, nggak setiap saat itu bisa dibeli. Oke, yang berikutnya apa? Harga murahnya ya? Iya, kenapa bisa lebih kompetitif gitu harganya? Mungkin biaya layanan ya, kalau di e-commerce lain mungkin biaya layanannya lebih tinggi. Kalau di TikTok biaya layanannya cuma 1%, di lain mau 3% sampai 4%. Mungkin seller juga kayak pasang harga di sana juga harus lebih tinggi jadinya kan, memikirkan biaya layanan itu kan. Nah kalau di sini kan pasangnya bisa lebih murah karena biaya layanannya murah gitu loh. Menurut gua sih itu sih ya. Apalagi? Itu aja sih menurut gua ya. Itu aja udah cukup sih sebenarnya. Ya itu dari sisi afiliator ngelihatnya begitu ya. Kalau dari sisi sellernya mungkin apa? Karena nggak perlu sewa kios. Nggak juga lah, banyak kok seller-seller yang jualan di TikTok itu buka toko kok. Buka toko juga? Buka toko juga. Jadi cara jualannya ada 2? Ada offline, ada online. Oh oke. Ya kita juga bukan ngambil, katanya kita langsung dagang, langsung distribusinya gitu ya. Enggak juga kok, kita ambil juga dari toko-toko yang ada jualan di ITC gitu kok. Oh gitu? Toko-toko langsung, iya toko-toko kecil. Mereka bisa jualan juga. Oh jadi klien ya istilahnya. Kliennya seller lah. Seller-sellernya Kocun itu bukan pabrikan gede Enggak. Itu juga toko-toko kecil, enggak ada pabrikan gede, enggak ada. Oh, bukan dari brand langsung gitu? Enggak. Justru dari brand itu mereka nggak bisa kasih harga murah. Mereka harus jaga. Kalau di HP ya, mereka punya harga namanya SRP. SRP itu tidak boleh dijual di bawah harga.
Nah justru itu kita nggak bisa jual langsung sana. Kita jualnya dari toko-toko. Oh iya. Karena kalau dari brand atau pabriknya langsung mereka harus jaga harga supaya harga-harga di reseller, distributor mereka tuh nggak rusak gitu kan. Rusak, ya. Jadi mereka kalau ngambil dari mereka nggak bakalan dapat murah. Iya nggak dapat murah, nggak bisa. Di Kocun itu nggak bisa. Makanya gue jarang tuh jual barang dari mereka. Jadi sebenarnya kalau secara bisnisnya sih harga sebenarnya kejaga ya. Cuman ya ada plus minusnya yang membuat harganya lebih kompetitif. Ya kejaga lah. Mungkin itu gue bilang tadi. Dan kan nggak selamanya yang namanya platform juga nggak selamanya kasih diskon lah. Mungkin dia juga ada batasannya sih ya. Mungkin tahun ini dia kasih diskon, belum tentu tahun depan juga dia kasih diskon kan. Iya juga sih ya. Tergantung di tanggal-tanggal cantik kali ya. Tanggal-tanggal cantik 88, 77 itu yang banyak orang belanja sih. Habis itu ya udah nggak, biasa aja. Kebanyakan sih kayak kemarin di 99 di tanggal 10-nya ya harganya normal, malahan lebih murah di e-commerce lain lagi. Oh gitu? Iya. Jadi nggak mesti ya? Nggak mesti. Jadi istilahnya kalau keunggulannya dibanting-bantingan harga juga belum tentu juga. Belum tentu. Kadang marketing lah, trik marketing sih. Kadang kan pakai trik marketing. Trik marketing kadang mereka pasang satu produk nih ya. Ada satu HP, ada merah, hijau, biru. Nah, hijaunya harganya lebih murah 1 juta, tapi ini nggak ada barang kadang. Yang adanya yang biru merah aja. Jadi orang kan klik dulu ya kan. Iya kan? Tapi mindset orang kan, loh ini kok harganya murah banget gitu loh. Padahal itu nggak ada barang. Mungkin itu salah satu trik marketing lah ya. Itu juga banyak dipakai di e-commerce lain mungkin ya. Dipromosi di mana-mana. Harga Rp1.000 gitu loh. Orang datang. Itu sih bukan di e-commerce lain aja. Itu trik marketing semua biasa. Lah ya. Dimanapun di dunia. Dimanapun lah. Offline, online, mana-mana. Apalagi. Hoax apa lagi? Itu kan tadi bahwa Kocun menghancurin harga itu hoax banget gitu ya. Hoax banget sih. Sama kayak kemarin kita sempat, nih ada yang bikin video nih paling ngeri sih. Dia bilang, Kocun itu diberangkatin. Kita kan berangkat sama Anifa adalah yang teman kita yang jual fashion. Diberangkatin ke China, dikasih makan, dikasih tidur, dikasih jalan-jalan untuk jual barang Cina katanya. Wah itu parah sih itu sih. Itu nggak benar banget. Kita ke sana itu studi 4 hari itu kita belajar sih. Belajar apa? Belajar dari perusahaan yang ada di sana. Kayak belajar live stream, manajemennya gitu loh. Oh sampai begitu? Ya. Yang ngirim siapa? TikTok sih. Oh oke. Jadi mereka itu memberi pembekalan gimana live stream. Iya itu kita pagi siang malam itu bisnisnya. Datang ke live stream studio yang di sana kita belajar dijelasin. Kalau di sini tuh live streamnya gini-gini. Bisa dibilang studi banding lah. Biar kita ada perbandingannya lah di Indonesia. Tujuannya apa? Dari platform itu tujuannya apa? Memberangkatkan beberapa. Biar kita bisa ngelihat sih kayak live stream di sana itu bagaimana. Karena mereka mungkin udah lebih canggih lagi ya live streamnya ya. Udah seperti TV gitu ya. Okay. Live stream mereka itu udah lebih bagus banget. Jadi yang Kocun lihat di sana mereka peralatannya lebih canggih? Pastilah krunya itu sampai ribuan. Padahal itu apa? Live perorangan? Live stream aja. Live streamer aja tuh, perorangan ini. Ya, itu bahkan alatnya udah canggih-canggih. Canggih banget. Bahkan yang di Indo aja kalah semua. Oh serius? Nih alat-alat aku juga kalah nih? Kalah semua. Gimana sih? Kayak ya gimana ya? Ya itulah salah satu hoax juga enggak ya. Kalau mau jalan-jalan ya menurut gua kita dibawa ke Disneyland, Hotel Bintang 5 gitu-gitu lah ya. Ke tempat wisata, ini masa ke sana cuma belajar. Tapi nggak dibawa ke Disneyland? Enggak. Belajar full sih. Habis belajar ya udah pulang gitu. Oke. Nih kita juga pengen dapat lah ilmunya ya, Kocun ya. Mereka peralatannya bagus. Apa bedanya? Maksudnya dengan peralatan yang lebih canggih dan lighting lebih profesional. Iya. Dampaknya apa sebetulnya? Ya mungkin kelihatan live lu lebih profesional lagi lah ya. Dan itu secara mata pembeli itu menjadi lebih menarik? Menarik sih, pasti lebih rapi gitu. Lebih rapi, lebih bagus. Lebih menarik. Ada trik-trik khusus nggak sih harus sedekat apa, seapa, audio gimana gitu? Ada sih, ada. Itu ada diajarin juga. Ada ilmunya diajarin ada. juga? Terus ya seperti jualan juga kadang kan kenapa mereka bisa jual. Yang pertama contoh kayak Kocun jual HP ya, misalnya HP-nya iPhone ya. Nah, dia kalau selama ini kan kita acak-acakan nih nomor-nomor. Kalau mereka sih ngajarin kayak di bawahnya taruh anti gores, taruh case-nya biar sekalian mereka cek itu bisa sederet gitu. Oh, naruhnya displaynya secara e-commerce itu. E-commerce ya. Banyak lah kayak diajarin tentang marketingnya lah gitu-gitu. Marketingnya gimana? Marketingnya ya, supaya orang nggak cuma masukin keranjang tapi juga payment gitu. Ya kayak susunannya itu salah satu sih. Susunannya barang. Barang apa yang boleh kita jual, barang apa yang nggak boleh. Gitu. Contoh kita kan jual iPhone nih. Kalau dicampur dengan barang yang wanita ya itu udah nggak match gitu loh. Oh,
diajarin gitu juga. Ya. Jadi kategorisasi produk kategorinya benar semua. Itu banyak ilmunya sih sebenarnya sih. Wow. Ya kita belajar lah ya, namanya belajar, nggak salah kita studi ke negara lain ya. Terus apa lagi yang diajarin? Itu sih kebanyakan kayak gimana ngebangun manajemennya juga sih. Perlu co-host nggak? Perlu tim untuk cek barang. Cek barang itu lu harus cek izin barang sebelum lu live. Ya lu harus punya tim itu. Lu harus punya tim untuk review barang. Masuk barang ke kita harus lempar ke tim untuk tes dulu. Kalau barang ini nggak bagus, di cancel, tolak. Gitu loh, nggak boleh dimasukin ke live gitu. Oh, jadi kualitas barang sendiri itu kalau diajarin secara benar manajemennya harus ada tuh tim kita yang QC. Iya, QC barang, QC izin, semua harus ada yang coba. Kalau makanan harus dimakan dulu, dites dulu semua. Gitu. Jadi nggak boleh nih sekedar jual-jual aja tanpa ada kredibilitasnya gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu aturan dari sana. Kalau dilanggar bukan aturan. Iya. Kalau nggak boleh sih. Semua harus ada izin, ada apa gitu. BPOM-nya harus ada gitu-gitu. Ya, sama ada kadang produk baru kan banyak kan. Kadang ada produk baru yang belum ada review dan lain. Kalau itu sih harus benar-benar dicek sih gitu. Gitu. Ya. Dan itu yang diberangkatin dipilih-pilih tuh. Top creator lah, ada top creator. Oh, waktu itu bisa terpilih jadi top creator dari apa? Dari sisi penjualan? Atau penjualan juga, dari follower, dari banyak yang nonton juga sih. Dari konsistensinya juga? Ya, konsistensinya juga. Wow. Makanya ada yang bilang kita jalan-jalan dibayar, waduh itu nggak benar sih, waduh. Kalau ada ya orang menganggap bahwa ya itu salah satu tanggapan buruknya adalah karena itu tadi dianggap katanya, ya itu kan ada, aku juga agak nggak paham gitu, algoritmanya yang membuat, IA-nya yang membuat kalau kita lagi tren apa, secara otomatis itu diproduksi di China dan itu bisa dijual langsung gitu. Enggak juga lah ya, di TikTok itu nggak bisa beli barang dari China kan. Gak bisa ya? Nggak bisa. Yang penjualnya ya itu gue bilang tadi, toko-toko di Indonesia juga yang mereka juga ada jual di e-commerce lain, seller-sellernya. Ini dari sisi Coachun sekali lagi sebagai orang yang memang menjualnya adalah barang elektronik gitu ya. Kalau barang lain mah kita nggak tahu, nanti kita cari orang yang kita tahu. Iya benar. Ya, kita bahas yang gue tahu lah, yang nggak gue tahu gue juga nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Itu hoax nomor 2 yang nggak benar banget yang mau dilurusin sama Coachun. Apalagi yang mengganggu banget buat Coachun. Apalagi ya, kayaknya gue juga nggak ngelihat lah ya. Tapi 2 itu ya, bahwa Coachun merusak harga itu nggak benar. Nggak benar. Yang kedua adalah bahwa jual barang khusus dari Cina secara langsung yang nggak ada izin import ekspornya. Nggak benar. Itu juga nggak benar karena yang dijualnya itu barang-barang seller. Iya, barang-barang seller di Indonesia juga. Nah, dan dibawa ke Cina itu adalah untuk belajar. Belajar, ngelihat apa sih mereka live streamnya gimana sih gitu. Jadi kedepannya nih tadi kan katanya mau bikin konten ya untuk endorse itu kan kayak gimana ya? Udah dapat ilmu yang kayak gini, terus balik lagi ke hal yang harus dibangun lagi dari awal. Harus belajar lagi. Nggak, kalau e-commerce lain atau misalnya contohnya misalnya TikTok terus bisa nih sekarang masih tetap bisa jualan tapi kan mungkin keranjangnya bukan kuning warnanya, keranjangnya macam-macam itu warnanya. Kenapa nggak coba gitu juga? Karena menurut gua sih kalau e-commerce ya e-commerce, tempat orang datang untuk beli barang kemudian pergi gitu loh. Tapi kalau TikTok Shop kan dia ada sosmednya gitu loh. Jadi kita ada ruang untuk kreator lah. Ada ruang untuk kreator. Ada ruang untuk kreator untuk berkreasi ya, dan kemudian bisa belanja di sana gitu. Langsung. Kalau ada TikTok Shop. Ya TikTok Shop ya seperti itu. Kita bisa bangun mungkin seperti Coachun bisa bangun melalui video pendek atau live stream ya, untuk teman-teman, edukasi ke teman-teman yang tentang teknologi, dan akhirnya terjadilah teman-teman ngumpul di Follow Coachun, komunitasnya gitu ya. Dan kalau mau belanja ya udah di situ-situ aja, nggak perlu keluar lagi gitu. Mungkin bisa langsung kita rekomendasi seller yang terpercaya lah. Karena kan kita jual barang yang mahal juga ya. 15 juta, 20 juta. Kan beli di luar belum tentu aman kan. Rekomendasi seller terpercaya ini seller maksudnya seller offline? Seller yang kerjasama tadi untuk ada di keranjang kuning. Oh itu kan dulu ya. Nah pertanyaanku nggak pengen nyoba, ya udahlah tetap live gitu, tetap promo maksudnya tetap ngedukasi pada saat live, tapi ini mau beli ya ini linknya, tapi linknya tuh keluar dari platform. Enggak juga sih, karena gua ngelihat dulu lah ya, karena kan kita mau kerja kita mau kerja ke satu perusahaan juga nggak bisa ngelihat dulu kan, harus ngelihat dulu apakah benar-benar kita punya masa depan mungkin ya, apakah benar-benar udah kita curahkan segalanya ke sini, apakah benar-benar bisa bangun kerja, belum ketemu tuh ya, link kolaborasinya belum nampak tuh, belum kelihatan. Belum kelihatan.
Padahal ada peluang ya. Kita lihat lah ke depannya gimana ya. Sayang loh. Maksudnya kalau menurut aku ya, ya dengan pengalaman, dengan pembekalan, itu sebenarnya sebuah keahlian. Gitu ya. Keahlian menjual kan gak semua orang punya. Konsistensi juga gak semua orang punya mentalnya. Kalau dibilang katanya artis ngapain sih ikut jualan juga nih gini segala macam. Gak semua artis juga jago jualan dan punya mental untuk tiap hari konsisten. Benar. Iya gak sih? Benar. Jadi kalau dibilang bahwa ini terjadi monopoli apalah gitu mematikan. Banyak lah yang dibahas di luar ya. Pro kontra lah, makanya gue bilang pro kontra sih. Pro kontra. Coach Jun ketika ya muncul nih kan banyak diwawancara dan banyak orang yang kemudian kontra gitu yang ya itu tadi banyak tuduhan. Rasanya gimana Coach Jun? Ya rasanya sedih ya. Kadang kan sesuatu yang gak kita lakuin tapi di komen-komen seakan-akan terjadi kita lakuin gitu ya. Ya apa boleh buat, ini udah resiko kita ya sebagai bisa dibilang afiliator yang mau sharing gitu loh ya. Kalau gue diam-diam aja bisa tidur aja di rumah, ngapain ngomong banyak gitu loh. Ya. Tapi gue bahas kan secara dari afiliator, gue adalah afiliator. Sebagai pengalaman afiliator sih. Harapannya apa sih dengan sharing-sharing ini sebenarnya Coach Jun? Ya harapannya sih seperti gue bilang tadi, mungkin pemerintah kita lagi regulasi nih peraturannya ya. Lagi beresin ya, mungkin ntar izinnya udah ada, minimal kalau diregulasi, TikTok Shop ada pun, ya minimal kita afiliator dipikirin lah, kayak ada bisa dimudahin ya, mungkin ya seperti itu. Kita nggak tahu peraturannya itu gimana juga kan, nanti kalau sudah ada ya. Dipikirkan juga bahwa ada gerbong-gerbong lain gini ya. Ada orang yang menggantungkan hidupnya lah. Ada orang yang menggantungkan hidupnya. Ya, yang dan itu bukan pengusaha besar gitu ya. Bukan orang-orang biasa gitu. Orang-orang biasa yang berjuang untuk keluarga. Benar. Ini mukanya sih kelihatannya gini dalam gitu ya. Masih nggak tidur masih. Macam masih ada kenal sama afiliator yang lain juga. Ada komunitasnya nggak? Ada biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa. Tapi dengar juga dong pengalaman cerita-cerita teman-teman afiliator dengan ditutupnya platform ini. Benar sih. Pada nggak ada kerjaan apa-apa juga lah, sedih sih. Semuanya juga pada yang menggantungkan hidupnya di sini ya, bisa dapat satu hari berapa ratus ribu buat hidupin diri dia, dan sekolahin anak. Ada yang sekolahin anak. Banyak ibu rumah tangga yang kayak yang biasa-biasa juga bisa dapat tambahan ya buat uang sayur dan lain-lain, banyak loh. Dari jualan di affiliate ini di tanpa affiliate aja. Perlu harus beli barang untuk jadi stoknya. Ya, tanpa harus modal besar. Ya dia di rumah aja dengan HP aja udah bisa. Bagi ibu-ibu ya jago jualan ya. Ini harapannya supaya pemerintah juga mendengar dari sisi afiliator gitu ya. Bahwa ya sama-sama itu tadi ya, orang biasa yang mencoba untuk mencari. Tapi kita percaya lah pemerintah kita pasti berikan yang terbaik lah buat kita semua ya, buat kita percayakan ya. Karena yang namanya masyarakat tuh banyak gitu kan. Pedagang offline ya masyarakatnya, afiliator ya masyarakat. Kita nggak bisa kayak gara-gara gua juga, gagal afiliator juga nggak diregulasi, nggak bisa juga gitu loh ya. Jadi pasti kita dilihat dari dua sisi, pasti pemerintah kita berikan terbaik. Yang berikutnya nih kita mau tunjukin beberapa gambar ya, yang kita mau lihat ini fotonya nih, mungkin inget itu. Nih fotonya. Ini salah satu nih. Ini bikin konten sampai bikin cerita gitu ya, nekat ninggalin keluarga demi TikTok. Masih ingat gak mau nemu ini? Iya ingat sih. Itu makanya dibikin gitu biar ingat terus gitu loh. Biar teringat terus bahwa gue tuh pernah di posisi seperti itu gitu loh. Tujuannya gitu waktu itu? Tujuannya buat ya memotivasi gue terus. Buat maju terus. Apa sih yang membuat ya orang bikin konten tuh kan juga sama ya, butuh konsistensi. Gak segampang itu juga gitu. Tapi Coach Jun emang seneng bikin konten? Seneng sih, gue seneng konten, ngebuat konten, gue seneng edit, semua gue lakuin sendiri, seneng aja sih. Ini juga nih tinggal sendirian di rumah kontrakan. Iya, itu baru kontrak rumahnya. Ingat gak suka duganya waktu awal-awal 6 bulan pertama kontrak sendirian? Ya itulah ya, gak ada apa-apa di rumah itu, belum ada apa-apa. Kayak kosong gitu, kayak cuma tempat tidur aja udah. Karena gue paling tempat tidur, meja buat gue kerja gitu aja. Tempat konten, buat syuting gitu sih. Jadi modalnya apa? Cuma handphone sama wifi? Ya wifi ada, HP ada, kamera udah ada lah. Karena gue dulu kan ngerjain YouTube ya. Kamera udah ada, ya itu aja.
pagi siang malam kerjain tuh, pagi siang malam. Sendiri Riri, punya teman nggak di Jakarta? Ada sih, tapi teman kan sibuk juga ya. Terus jauh dari keluarga, dari istri sama anak tuh gimana? Ceritain rasanya gimana tuh? Aduh, sedih ya. Anak kan masih kecil tuh. Kayaknya ya biasa istri gue kayak, yang angkat galon ya gitu ya. Ngerjain ini ya antara anak sekolah dan yang gue kerjain semua ya. Jadi harus dikerjain sama istri ya. Sendirian pasti khawatir lah. Istilah kita khawatir juga apakah bisa ya. Tapi harus tegar. Karena gue juga lagi umur-umur 4 tahun ya saat itu ya. Masih lucu-lucunya. Gitu. Anak tuh ditinggal. Ya anak. Ada momen apa pernah nggak yang ngerasa kayak gila gue jauh nih, gue jauh tapi anak gue atau istri gue lagi di sana lagi yang seandainya gue ada di sana gitu. Ya, ada nggak momen pastilah. Gitu? Apa tuh? Ya kayak dia kan istri sih pagi ngantar anak sekolah, ngantar les ya. Kemudian mau masaknya, makan, siapin makan dan lain-lain. Banyak lah ya. Semua harus diberesin dia sendiri sih. Jadi rasanya gimana ya? Aduh. Ya gitu sih. Sempat ada momen pengen, aduh balik aja deh. Kangen lah, kangen banget sih pasti. Ada, pengen balik tapi ya nggak bisa. Harus kerjain. Yang di pikiran gue sih harus move mereka ke sini. Jadi gue mesti sukses lah di sini. Gue mesti. Jadi nggak menanamkan tuh pikiran ntar kalau ada apa-apa ya gue balik aja lagi tuh nggak. Nggak. Gue harus malahan pindahin mereka ke sini. Kenapa nggak? Tapi 6 bulan itu pernah sempat pulang nengokin? Enggak pulang. Kenapa? 1 tahun gue nggak pulang. Kenapa? Karena yang kerjain nih, kerja TikTok live terus. Nggak bisa ditinggal? Nggak bisa, itu harus setiap hari live. Kadang kalau ada dari brand live-nya di utara pagi, live-nya 2 jam, habis itu udah mau ke bawah sorenya. Istri nggak nanya, beneran nih nggak bisa pulang 6 bulan nih, sehari aja gitu ya? Enggak sih, dia tahu lah. Kita kan kontak-kontakan tiap hari. Jadi ini adalah sebuah komitmen untuk kerja betul-betul komitmen setiap hari. Benar, setiap hari. Selama 2,5 tahun itu? Iya. Gak pernah ada libur? Ada mungkin di hari Imlek itu ya mungkin ya 1 hari. Mungkin tapi itu pun tetap live? Enggak, itu enggak live. Full istirahat lah 1 hari. Ini setahun cuma sekali doang? Iya setahun. Selama 2,5 tahun ya? Benar. Setahun sekali. Oke, kan kita dengernya nih kalau karena kan yang mungkin yang di promo ini di bus adalah omsetnya sampai sekian miliar. Ngatur duitnya gimana? Ngatur duitnya? Iya ngatur duit. Kayak ya namanya pedagang kan biasa dong ngatur duit ya kan. Dari berapa persen pendapatan itu yang kemudian dipakai buat apa yang buat apa. Sampai akhirnya punya planning bisa nih. Bisa bertahan lah berpikir untuk setahun ini bisa lah bertahan. Ngelola duitnya gimana? Nggak mikirin gimana ya. Ya ada masukan hemat-hemat aja lah. Gitu ya, karena kadang-kadang ada orang yang begitu dapat duit banyak kan dia langsung, berubah gaya hidup. Enggak. Itu kan kayak bermiliar kita dapat, ini kan omset ya, yang bermiliar itu omset. Yang kita ambil kan cuma 1%. Enggak sampai bermiliar-miliar sih. Belum lagi kadang ada biaya ads lagi, kita harus nge-ads juga sih. Oh, nge-ads juga? Untuk di ads apa? Yang di ads apa? Yang diiklanin? Live stream. Live streamnya diiklanin? Ya, diiklanin live stream, kadang biar kayak bisa menjangkau lebih luas lagi lah gitu. Oh, jadi nggak cuma sekedar live gitu-gitu aja, tapi juga diiklanin tuh, di-boost lah istilahnya ya. Di-istilahnya. Berapa lama itu nge-boost live sampai? Ya paling kadang nggak setiap hari sih, tapi kayak hari-hari yang penting, hari-hari yang awal bulan mungkin ya. Gitu. Supaya makin maksimal tuh pendapatan. Maksimal, ya. Oh, jadi selama 2,5 tahun itu walaupun udah punya banyak follower, udah punya pembeli, udah punya komunitas, tetap juga melakukan hal-hal itu. Iya benar. Di awal-awal bulan itu salah satu strategi juga ya. Iya. Berapa biasanya buat biaya ads? Lumayan lah, dari jutaan sampai kadang puluhan juta sih. Puluhan juta juga pernah? Pernah. Dalam waktu 1 hari atau beberapa hari? 1 hari pernah besar sih, pernah 50 juta 1 hari. Pernah 50 juta. Ya, itu 1 hari. Dengan pancingan gitu omset meningkat? Meningkat sih, meningkat. Meningkat berapa banyak tuh? Balik modal nggak 50 jutanya? Balik lah. Balik ya? Balik. Tapi nggak langsung 50 juta dong, pasti awalnya dikit-dikit dulu tuh. Awal ngebus inget nggak berapa? 500.000 ya. 500.000. Tapi itu udah ketahuan signifikan dengan gitu. Ada sih ya, pasti nggak minus lah. Nggak minus. Nggak minus, tetap ada lah, dapat. Oh, jadi walaupun sudah setiap hari konsisten bikin ini, masih juga ditambah dengan boost itu untuk semakin memperluas. Jadi kalau dibilang dengan banyak bantuan ini apa platform bantu apa segala macam, enggak ya? Kalau nggak usaha sendiri nggak bakalan gede. Enggak lah, kalau itu kan dari kita sendiri juga harus benar-benar
kerjain semua lah ya. Nggak ada lah bantuan gimana juga nggak ada, sama aja lah, semua juga sama. Nih. Nah, itu lagi event Idul Fitri. Juga tetap gitu ya. Ya, itu lagi event Idul Fitri. Ini di atas-atasnya ada gambar iklan bannernya. Itu dari mana? Oh, itu memang di aplikasinya tuh. Oh, di aplikasinya udah ada ya. Oke. Oh. Pas dulu sih kangen banget sama mereka nih waktu terpisah 6 bulan. Hah? Ini waktu terpisah 6 bulan. Iya, benar. Itu foto mereka tuh. Benar. Ini yang bagi penguat. Penguat, benar. Jimatnya itu. Jimatnya. Nih juga ada nih kontennya. 6 bulan terus berjuang nih. Iya, benar. Ini emang sengaja mau mengabadikan momen 6 bulan berjuang. Benar. Sengaja dibuat videonya. Harapannya apa? Ya itulah gua tadi sebagai motivasi gua juga lah ya, buat motivasi gua sendiri. Ada story yang Ada story. Dan ini yang nonton cerita. banyak loh ya. Lumayan tuh nonton. Konten itu ya. Terus ini. Benar. Dulu kita live step by step lah, ketemu artis lah. Ketemu Raffi Ahmad itu momen apa nih ketemu Raffi Ahmad? Ada event sih, gua udah lupa sih itu event apa. Tapi lagi di studio mereka kita datang live dengan Raffi Ahmad. Dan akhirnya jadi sempat ini ya. Ya, lagi top 1, top 123 gitu. Ini masuk dalam target nggak? Hah? Itu menjadi target nggak waktu itu? Gua harus mau jadi top seller. Ada sih. Itu di challenge kamu sendiri yang challenge atau dari platform? Sendiri. Kayak step by step lah kita naiknya. Apa kelebihan kamu ketika kamu jadi termasuk top affiliate? Kelebihan gua? Maksudnya dapat bonus apa dari platform? Nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, tapi di prestasi aja gitu ya? Iya, prestasi sampai aja. akhirnya diberangkatin untuk belajar lebih jauh lagi. Belajar lebih jauh lagi sih. Karena kita harus melihat dunia luar juga lah gimana. Oke. Ya ampun. Ini juga ada sempat ya, Kak Ocun sempat bagiin apa tadi ikan paus gitu. Iya. Ke pedagang offline yang lagi live. Ini aku juga sempat tanya gitu. Apa sih waktu itu kenapa tiba-tiba kepikiran ngasih stiker ikan paus? Nilainya berapa sih stiker ikan paus tuh? Satu mungkin 300 ribuan, 400 ribu. 400 ribu gitu ke pedagang atau pedagang yang mau mencoba menjadi afiliator. Asik aja sih lihat dia live-nya kayaknya konsisten ya. Dia live-nya pagi siang malam tuh. Ngeliatin juga? Ngeliatin juga pagi siang malam dia live-nya. Kayaknya kita senang sih ngelihat orang yang dari offline mungkin ya bisa. Seperti gue bilang tadi ya, gue berharap yang offline ini juga bisa hybrid ya. Sekalian jual online juga gitu loh. Lu ada offline, lu ada online. Orang mau lihat barang bisa datang. Kalau yang jauh bisa pakai kirim gitu. Jadi ini satu bentuk semangat aja, menghargai. Ya semangat lah. Kenalan akhirnya sama mereka? Enggak sih. Enggak? Cuma ngirim aja terus udah gitu. Jadi Coach tuh selain live juga masih tetap memperhatikan live-nya orang-orang juga? Pasti sih, kita belajar terus sih. Wow. Kita belajar terus, harus kita lihat. Ya kan bukan kita yang terhebat, pasti ada di atas langit ada langit lagi, kita terus belajar. Improve lah terus. Apa yang kalau boleh tahu yang dipelajari dari affiliate lain gitu yang tadinya mungkin Coach nggak kepikiran? Apa misalnya? Apa ya, mungkin gaya bahasa, marketingnya, cara penyampaiannya ya mungkin ya. Ada juga sih, yang lain lebih bagus gitu. Penjelasannya. Contohnya. Contohnya apa ya? Kayak penjelasan produknya lebih jelas, kayak misalnya ajak orang segera check out, habis waktu nih gitu. Nah, kita juga belajar sih dari banyak orang gitu. Ya banyak orang gimana caranya supaya orang tuh nggak ya buru-buru langsung nggak cuma masukin keranjang tapi juga itu. Di check out, dibayar. Gitu. Ada strateginya tuh? Kita belajar ya strateginya sih ada lah ya. Tapi ya balik lagi tergantung si pembeli lah. Kalau kadang mereka juga nggak butuh ya pasti nggak check out juga. Iya, tapi kan kita pengen tahu. Maksudnya gimana, harus pakai waktu gitu atau apa? Mungkin ada yang hidupin waktu gitu loh. 5 menit aja ya, habis itu udah nggak ada. Dan itu dipelajari dengan liatin live orang-orang? Ya, dipelajari. Oh, nggak dikasih tahu dari platform? Nggak diajarin? Di platform juga ada akademi sih. Sebenarnya platform sendiri juga akademi yang disiapin buat ngebantu orang yang mau live stream. Oh, dikasih pembekalan juga ya, caranya? Di TikTok itu ada pembekalannya. Wow. Dikumpulin di WhatsApp gitu mereka. Yang berikutnya nih kita. Ini banyak pertanyaannya ya. Ada pertanyaan dari netizen nih, kita mau tanya ya. Coach John,
Barang-barang Coachon tuh kan semuanya ngambil dari pasar Cina semua itu tadi yang dibilang ya, hoax tuh ya. Makanya bisa beli murah. Ditambah lagi Coachon sengaja tuh ngurangin komisi dia. Di mana budget komisi itu dialihkan untuk diskon harga barang lagi. Itu yang dianggap merusak harga pasar. Kenapa Coachon masih kayak gagal paham kayak gitu? Jawabannya apa kok? Enggak juga lah ya. Kalau untuk barang Cina itu sebenarnya produk itu kan bukan langsung dibeli di TikTok langsung dari China ya, tidak ada. Close bot di TikTok itu close, nggak bisa. Kita nggak bisa beli barang langsung dari China, nggak bisa. Itu juga barang-barang China itu lewat mungkin masuk ke Indonesia importir lagi ya. Makanya gue bilang gue setuju sih pemerintah untuk memperketat itu gitu loh, biar barang-barang nggak masuk sih. Belinya nggak langsung dari Cina, tapi memang harus ada bayar dulu pajak. Bayar biaya masuknya. Nah kan banyak tuh barang-barang diproduksi China kan banyak juga yang teknologi ya seperti TWS, mereka kan bayar biaya masuk juga. Nah itu yang kita jual di sana. Jadi yang Coachon jual itu adalah yang sudah melewati proses izin dan lain sebagainya ya. Jadi bukan yang ambil langsung. Dan mungkin orang yang follow gue tahu Coachon itu produknya itu bukan asal produk murah. Produk kita itu kayak produk yang bermerek, berkualitas gitu loh. Jadi harganya nggak ada yang kayak murah-murah banget, nggak ada. Padahal yang dijual Coachon itu juga barang-barangnya bermerek ya, tapi masih juga menerima tuduhan kayak gini ya. Iya, padahal itu benar-benar kan sudah ada imported PT sekian-sekian itu udah tertulis tuh. Apalagi iPhone kan harus gitu. ada IMEI-nya apa segala macam. Iya, kalau iPhone udah resmi Indonesia, udah pasti. Nah dibilang katanya tadi tuh yang aku sebetulnya ngurangin komisinya supaya bisa kasih barang lebih murah gitu, banting-bantingan harga. Sebenarnya komisi ini kan terserah nih. Contoh ya dari seller ada yang bilang, gue sih bisa kasih 2% ya. Oke nggak? Oke 2%. Tapi di event tertentu mungkin biar sebagai rasa terima kasih nih buat pelanggan nih. Ya. Karena kalau kita bilang giveaway juga bisa bagi seberapa banyak giveaway ya ke orang-orang ya. Bagi nanti yang menangnya orang yang nggak pernah follow kita, tiba-tiba datang dapat giveaway cabut ya. Ya mungkin dari 2% ya, mungkin ya udahlah 1% mungkin gua rasa udah cukup buat gua. 1% lagi mungkin kita kurangi ke harga biar semua orang bisa dapat harga murah lah ya. Karena gue berpikir kalau mereka bisa dapat contoh beli barang 2 juta di Coachon, beli di luar 2,3 di Coachon 2 juta, 300.000 untuk beli susunya buat anaknya kan lumayan ya. Jadi istilahnya dan kan ambilnya kan dari seller ya. Berarti kan sebenarnya ya kolaborasi gitu kan. Istilahnya nggak mematikan offline. Karena sellernya kan offline ya. Atau gimana sih sebenarnya? Enggak juga sih, karena yang jual itu ya offline. Yang jual offline juga kan? Juga yang jual, mereka juga masuk ke TikTok buat jualan. Dan salah satunya adalah lewat Coachon. Iya. Ibaratnya kayak aku punya barang nih, aku bisa jual sendiri. Tapi aku titip juga deh ke kamu. Kalau kamu bisa laku jualan, aku kasih kamu komisi segini. Ya. Gitu kan sebenarnya analoginya tuh kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin ibu-ibu titip ibu-ibu arisan gitu kan ya. Punya barang nih tolong dong jualin di arisan tempat lo gitu kan. Ntar lo gue kasih persenan sih. Ibaratnya kayak gitu kan sebenarnya afiliator. Dan sellernya juga ada yang dari Surabaya, Medan gitu-gitu. Bukan harus di Jakarta gitu. Enggak. Sellernya tuh toko offline. Gitu? Iya. Mereka banyak toko offline juga. Ada fisiknya, tokonya ada. Kenal Coachonnya gimana mereka yang hubungin? Ya di TikTok itu ada kayaknya mereka udah juga jembatani lu ada seller, mereka bisa ngelihat ada afiliator siapa gitu loh. Dan si afiliator juga bisa request barang, misalnya request sampel nih, mereka juga bisa ajuin kalau misalnya mereka mau jual barang ini, ya terserah si seller terima atau tidak untuk kirimi barang sampel. Ini platform yang jembatanin. Di platform. Dan sekarang juga ada agent-agent ya. Kemarin juga sempat ada agent yang juga jadi perantara juga. Langsung aja di platform aja, nggak perlu agent apa-apa lagi. Oh gitu. Ya. Jadi kalau kita searching sebagai afiliator, ngelihat barang nih pengen jual, di sana udah tertulis komisinya 3%, 1%. Kita tinggal klik request produk, sampel gitu-gitu. Coachon nih, selalu bikin video apa yang dia lakukan dengan jualannya, selalu pakai kalimat bikin rakyat Indonesia makmur. Rakyat Indonesia bagian mana sih yang dibikin makmur sama Coachon? Gimana Coachon? Kalau menurut gua sih kayak makmur itu bisa dibilang kan mereka tuh banyak nih teman-teman yang kayak sebenarnya harga murah ya seperti gue bilang tadi ya, mereka bisa beli dengan harga lebih murah, sisanya beli susu dan lain-lain ya. Dan harga gue sebenarnya itu dibandingkan dengan e-commerce lain juga bukan beda sampai 50% sampai enggak. Mungkin bisa sih sesekali, mungkin bisa lebih murah 1 juta. Itu juga cuma bisa beli di sekali aja. Gitu. Sekali itu kalau lagi ada event-event khusus. Ada event-event khusus. Itu aja sih.
Nah itu yang membantu mereka sih biasanya, membantu mereka gitu. Jadi mungkin penjelasannya adalah gini, tadi udah dijelasin Kocun. Kocun kadang-kadang kalau dapat komisi dari sellernya yang yaudah gue tambahin deh 1% gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang Kocun nggak ngambil itu gitu. Separohnya dia balikin jadi harga murah buat barang. Dan itu tadi kata Kocun supaya merata gitu. Itu mungkin ya. Kalau bisa beli barang lebih murah kan kadang-kadang kita seneng ya. Beda lebih murah 100.000, 200.000 itu seneng. Bukan cuman belanja di e-commerce loh. Belanja di toko fisik juga kadang-kadang kita kan kalau zaman dulu ya, seingat aku kan datang dari toko ini, ini lebih murah nih. Padahal cuma beda 50.000 aja kayak rasanya tuh beda ya. Itu tapi ya standar harganya tetap ada lah, bukan kayak gara-gara gua kasih 1% beda langsung 5 juta sama yang di pasaran, enggak segitu juga ya. Enggak seperti itu juga sih. Kocun, sekarang jadi affiliate TikTok kemarin. Pernah gak sih jadi afiliator trading saham? Enggak sih. Enggak pernah, enggak minat sih. Enggak minat? Enggak minat. Oke. Kayak saham gitu enggak. Tapi pernah ada yang nawarin? Enggak sih. Ini jago nih kayaknya bikin konten edukasi nih. Jadi affiliate saham mau enggak nih? Tapi pernah ditawarin enggak robot trading ya? Pernah sih, tapi gua bener-bener enggak minat sih. Enggak minat. Kayak enggak ngelirik dikit pun enggak sih. Kocun kenapa yang dipilih adalah elektronik gitu? Karena gua senang ya sama elektroniknya. Oke. Gadget teknologi gua senang. Sebelum punya kios jualan handphone waktu itu tuh kerja apa? Kerja banyak lah. Pernah jadi sales, jaga toko. Banyak lah semua kerja. Jaga toko? Jaga counter, karyawan. Karyawan apa? Ya jaga counter juga. Jualan handphone juga? Jualan handphone. Jadi awalnya memang seputar hidupnya seputar handphone? Iya, sebelumnya pernah jadi sales rokok lah, sales jualan bola lampu, sales rambut bleaching, pokoknya semua kerjaan kita kerja. Dari umur berapa tuh mulai? Habis tamat sekolah udah kerja langsung. Tamat sekolah kuliah? SMA. SMA? Iya. Kuliahnya sampai, kuliah nggak kuliah? Nggak kuliah. Jadi SMA langsung kerja? Kerja. Kenapa nggak kuliah? Nggak sanggup ya dulu ya. Nggak sanggup. Biayanya? Orang tua ya, nggak sanggup sih. Biayanya nggak ada dulu. Jadi dari lulus SMA langsung cari duit sendiri? Ya. Langsung kerja. Sebulan langsung kerja tuh. Di pabrik jual jadi sales. Sales apa yang pertama-tama ingat nggak? Sales rokok tuh ke Aceh dulu. Ke Aceh? Iya. Perginya Senin, pulangnya Jumat ke Aceh tuh. Belum nikah tuh ya? Belum nikah. Umur berapa nikah? 20 berapa ya? 27 ya kira-kira ya. 27, 28 ya. Lama juga maksudnya intinya habis dari kerja gitu nunggu berapa tahun baru berani nikah. Ya itu juga nikahnya juga pas-pasan lah, ketemu jodoh. Nikahnya pas-pasan. Ya, jadi hidup belum merasa belum sukses sama. Belum. Gua nikah itu masih tinggal di atas warnet. Tinggalnya masih nyewa di atas warnet gitu, bawahnya itu ya ribut, berisik banget gitu loh. Ya gitu, gua tinggalnya di lantai 2. Oke. Kalau keadaan mulai membaik kapan? Membaik itu semenjak semenjak di sini sih. Itu mulai membaik sih. Kalau dulunya ya punya counter ya nggak jalan gitu ya. Masih rugi, harus tutup gitu. Rugi berapa waktu itu? Oh nggak hitung lagi lah, udah rugi. Udah tutup lah pokoknya tutup. Nggak sempat balik modal? Enggak lah, enggak. Balik modal sih kayak miss-missan gitu aja lah ya. Tapi kan tetap harus ada pengeluaran setiap hari ya gitu ya. Jadi cuma BEP doang dah, tapi nggak ada untungnya? Ya gitulah ya masih. Tapi bersyukur lah. Karena masih banyak orang di luar sana yang mungkin lebih susah ya dari kita ya. Kita harus bersyukur. Luar biasa loh. Jadi hidup mulai kelihatan membaik itu setelah jadi affiliate sebetulnya. Benar. Dan sekarang harus mulai lagi berjuang. Ya mulai lagi. Apa di dalam mindsetnya Kocun yang membuat Kocun itu ya walaupun sedih, walaupun gak bisa tidur sampai sekarang juga ya kepikiran aduh gimana ini. Tapi itu yang membuat terus Kocun tuh semangat gitu yang ya kayaknya gue punya tanggung jawab sih gitu ya. Gue punya tanggung jawab, gue punya anak-anak, gue punya keluarga, gue punya karyawan yang mau gue iniin ya. Besar lah, cukup besar tanggung jawabnya untuk lakuin semua. Jadi gue harus gak boleh tumbang nih, harus go terus. Pernah ngerasa takut gak? Pernah sih, takut ya. Takut semua hilang gitu ya mungkin ya. Takut sih takut lah, pasti. Semua hilang tuh apa yang hilang? Kayak siapa tahu ya suatu hari kan seperti gak ada apa-apa gitu ya. Harus balik ke susah gitu dulu lagi pasti takut sih. Semua orang juga bakalan takut sih itu sih.
Karena perjuangan merintisnya ini nggak main-main. Iya benar. Karena kalau misalnya gue gagal ya, gue nggak punya yang bisa diharapkan ya. Mungkin orang lain punya orang tua yang bisa back atau gimana, bantu atau gimana. Gue sederhana aja lah gue. Orang tua juga biasanya. Jadi Coach Chun ini betul-betul kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi ya nggak bisa punya waktu berlama-lama untuk cuma berpangku tangan dan sedih aja. Benar-benar. Benar sih. Coach Chun kan kemarin sempat ada yang viral tuh, yang dia cerita bahwa ada temennya gitu ya, ada temennya yang pekerjaannya itu adalah menjadi pembeli pura-pura. Kemarin sempat kita ngobrol sama Edozel juga ya, itu juga Edozel cerita ya itu biasa memang ada gitu, sehingga kadang-kadang kita melihat nih, oh si ini dia dalam waktu 2 jam dia bisa menjual sekian miliar gitu. Ternyata ada yang nge-spill kemarin bahwa ada tuh profesi yang dia dibayar untuk beli gitu ya. Dibayar untuk beli 5.000 ya sekali beli gitu. Terus gimana duitnya? Caranya ya barangnya belinya secara COD gitu katanya. Gitu gak sih? Itu Edosa sih kemarin yang jelasin. Menurut gua ya. Menurut ya, gua ya. Ada gak sih kayak gitu, Coach? Menurut gua, kalau memang dia fake ya, kenapa harus kayak, saya nggak ngaruh ke offline. Kalau dia memang fake buyer berarti kan nggak ada yang beli barang kan? Iya nggak. Nggak ada yang beli barang yang nggak ada penjualan ke konsumen. Kenapa yang offline harus sepi gitu, harus marah gitu ya? Benar nggak? Kenapa online harus marah? Kayaknya nggak. Itu kan namanya udah pura-pura ya bisa dibilang. Iya. Nggak pengaruhi peningkatan penjualan dimanapun. Iya nggak pengaruhi. Orang kan bakalan beli juga di tempat lain ya. Jadi ini pengaruhnya lebih kepada gimmick marketing si affiliator bersangkutan. Ya, kalau benar-benar terjadi Kalau catat ya kalaunya. Kalau ya. Tapi kalau dari sisi gua, Coach Chun sih, kalau di gua sih tuh benar-benar asli. Karena gua pernah capai 21 miliar. Itu benar-benar penjualan semua. Real ya? Real. Karena kita tidak ada COD. Oh oke. Ya, di tokonya Coach Chun di affiliate ini. Ya. Kalau yang lain kan katanya ada COD ya. Itu bisa di cancel lah dan lain-lain. Gak pernah kepikiran buat pakai trik kayak gitu? Coach Chun? Nggak bisa. Kita elektronik itu nggak bisa COD. COD itu bukan dari kita, dari si sellernya gitu. Oh, sellernya. Ya, mereka tuh close COD. Nggak pernah elektronik itu yang open COD, nggak pernah. Oke. Ya. Tapi mungkin nggak sih kalau menurut Coach Chun yang kayak dalam cuma berapa jam itu bisa, ya kalau Coach Chun kan 21 miliar, ada yang lebih dari 21 miliar tapi nggak seharian, itu menurut Coach Chun mungkin nggak sih? Nggak tahu ya itu ya. Karena kalau nggak di ranah gue, bener-bener gue nggak berani komen sih. Karena bukan ntar jadi hoax tuh atau gimana ya. Iya, kadang kan ngomongnya omset ya, ngomongin omset ya. Gua bahas yang di sisi gua lah, side gua lah. Kalau yang lain gua nggak gitu sih. Nggak tahu omset. Jadi kalau Coach Chun kan memang elektronik, jadi barangnya kan yang mahal ya. Jadi kalau omsetnya sampai segitu dan dia dalam waktu 24 jam. Jam 9 sampai jam 9 24 jam. 24 jam itu waktu itu. 21 miliar itu waktu 24 jam. Betul-betul 24 jam. Bener-bener. Emang ada yang beli jam 2, 3 malam? Ada sih, ada. Jam 3 malam ada yang beli? Ada. Karena dia memang lagi di angka tanggal kembar. Jadi orang merasakan bahwa itu ada diskon besar gitu ya. Oh, tanggal kembar. Ya, tanggal kembar 99, 10 gitu. Tanggal kembar, kok kembang. Terus yang kita jual kan kayak satu iPhone kan 15 juta, 10 udah 150 juta. Emang diskonnya berapa persen sih kalau pada saat tanggal kembar itu? Ya menurut gua sih kurang lebih hampir sama aja lah. Mungkin ada tambahan voucher dikit aja sih. Oh, ya nggak gimana-gimana, nggak jadi cuman sejuta gitu, nggak juga yang. Kalau di e-commerce lain juga sama lah, di tanggal kembar itu diskonnya gila-gilaan juga semua. Semua juga ngejar tanggal kembar, diskon 50% dan lain-lainnya. Promo tapi ya itu ada yang jual, ada yang beli 3 pagi, 4 pagi. Ya. Ada. Ya, ada sih, mungkin kan aktivitas orang beda-beda ya. Mungkin ada yang lagi nggak bisa tidur gitu ya. Kadang gue juga nggak tidur juga check out bareng nih ya kan pasti. Nah, ini jam 12 malam. Ini sekarang lagi nggak bisa tidur sampai jam 2. Check out bareng. Lihat belanja lah. Belanja, keperluan kadang ya. Apa sih yang punya, ada barang apa kadang. Oh ya ampun, astaga. Nah, terus yang berikutnya. Ada juga ngerasa bahwa ini kayak di platform itu tuh karena dijadiin satu sama e-commerce ya. Jadi kayak orang tuh di brainwash gitu. Karena ada banyak brand yang sering-sering muncul. Itu kayak menurut Coach Chun sendiri itu emang sengaja dibikin gitu gak sih? Nge-brainwash orang dengan iklan yang bertubi-tubi? Enggak lah, enggak sih. Itu kayak menurut gua ya, kalau kayak gua senang teknologi, yang muncul di gua teknologi sih. Ya. Oh, tergantung kita sukanya apa? Sukanya apa. Mungkin kalau yang suka dengan
produk-produk kayak skincare, mungkin keluarnya ya skincare terus, skincare terus. Tapi itu memang bisa di-boost juga ya? Itu bisa di-boost juga sih. Bisa beli iklan ya? Ya, bisa di iklan, dia menjangkau lebih banyak orang dan dia keluar terus. Dan itu tapi kalau dari sisi si penonton ya, kita bisa kayak not interesting, kita bisa pilih option di kontennya itu tidak tertarik, supaya maka dia nggak muncul lagi gitu. Jadi sebenarnya kita juga, itu bukan sesuatu yang kita nggak bisa hindarin gitu ya. Ya, kalau dia muncul, ya kita bisa not interest. Ya kalau dia muncul lagi ya tergantung iman kita lah, kuat nggak kuat untuk beli. Ya, itu seperti kehidupan kita dalam kehidupan nyata juga gitu yang dunia nyata. Kadang kita nge-mall jalan-jalan banyak yang tawarin, ayo beli buy one get one ya, gitu ya. Ada billboard segede-gede itu kan juga diskon 50, 30 itu tergantung kita lah, apa kita kuat nggak kuat ya. Mungkin kita kalau butuh ya beli, tapi kalau nggak butuh ya nggak beli. Tidak bermaksud untuk juga ingin jadi head to head bentur-benturan antara offline dan online gitu ya. Iya, tapi kalau menurut Coach Chun sendiri ya, bahwa offline itu sebenarnya juga bisa kok masuk menurut online. Menurut gua itu banyak kok orang yang di offline Tanah Abang itu yang jualan di TikTok banyak. Kayak orang ngambil eceran di Tanah Abang ya, jualnya di online. Juga di TikTok ada banyak banget. Justru kayak coba di searching sekarang di TikTok itu ya, Tanah Abang. Yang keluar itu yang jualan. Jualan baju yang kayak brandingannya bagus, dia jelasin toko gua di gini-gini sambil di kehidupannya ya. Pagi jam 9 kita udah buka toko di Tanah Abang, ada story-nya, itu bagus tuh. Nah, banyak yang jualan jualan di online itu ya. Ya mungkin kalau harapan gua lah ya, ini dari gua sendiri, harapan gua kita bisa bareng-bareng jalan lah semuanya. Bisa kolaborasi. Kolaborasi bareng-bareng jalan, karena ya kalau misalnya Tanah Abang kan punya produk nih. Mereka kalau di TikTok bisa juga banyak afiliator yang jualin barang dia kan. Dia karena afiliator juga butuh barang kan? Iya, butuh barang ya. Jadi satu toko kita bisa pilih toko Tanah Abang A, B, C, D, kita jual di live kita. Nah, mereka cuma perlu kasih komisi berapa persen, deal-dealannya ya udah dijual gitu. Dan kiosnya bisa dipakai tetap untuk jualan offline atau kiosnya diubah jadi studio live. Studio atau live apalah jualan di e-commerce ya. Apapun itu. Benar, studio live. Makanya gue bilang hybrid lah, istilahnya hybrid, ada offline, ada online-nya juga. Jadi jalan berdua-duanya. Coach Chun, makasih banyak loh. Makasih banget. Sudah mau berbagi cerita ya. Siap. Ya, aku berharap sih ketika orang nonton Coach Chun ini bisa belajar banyak gitu ya. Bukan cuma sekedar, Coach Chun belain TikTok atau segalanya. Enggak gitu. Sih, tapi kita dari profilnya Coach Chun tuh kita melihat bahwa serius gitu membangun apapun yang dikerjakan ya. Benar. Orang kadang-kadang melihat affiliate itu cuma ayo atau gaya aneh apalah segala macam, mengharap stiker apalah segala macam. Enggak gitu juga gitu. Ini tetaplah sebuah profesi kalau menurut aku ya. Benar. Profesi yang membutuhkan komitmen, betul-betul kerja keras, dedikasi dan enggak berhenti-berhenti belajar. Benar. Tadi Coach Chun lihat ya, kalaupun dia enggak diajarin gitu dari platformnya, dia ngeliat belajar dari orang lain live gitu. Walaupun Coach Chun ini sudah termasuk pemain lama gitu kalau di dalam dunia afiliator e-commerce ya. Gitu ya, dan itu tadi ya betul-betul berjuang. Dan sekali lagi bahwa apa yang dikerjakan Coach Chun seorang afiliator itu adalah ya satu profesi yang dilakukan oleh orang biasa. Benar. Untuk mencari nafkah. Dan berharap semoga pemerintah juga bisa mengambil kebijakan yang betul-betul bisa juga mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Benar. Karena afiliator pun juga adalah bagian dari masyarakat. Benar. Yang mencari uang. Iya. Secara halal. Baik. Coach Chun, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi ilmu juga. Gitu. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.